Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan tentang perawatan jenazah. Dengan beranggota yaitu 1. Adelia Meisa Putri, 2. Lufi Opti Prastika, 3. Mutia Hashmah. Membayarkan hutang si mayit. Membayarkan hutang si mayit itu dibagi menjadi 2, yaitu 1. Membayar hutang kepada manusia. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jiwa atau roh seorang mukmin itu tergantung atau tidak sampai menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena utangnya, hingga dibayar terlebih dahulu utangnya itu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, hadis hasan. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, utang itu ada 2 macam. 1. Barang siapa mati meninggalkan utang, sedangkan ia berniat akan membayarkannya, maka saya yang akan mengurusnya atau menanggungnya. Dan 2. Barang siapa mati meninggalkan utang, sedangkan ia tidak berniat untuk membayarkannya, maka pembayarannya akan diambil dari pahala kebaikannya. Karena di waktu itu pada hari kiamat tidak ada emas dan perak. Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. 2. Membayar utang kepada Allah. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya harus berpuasa untuk membayar tanggungannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad. Dari Ibnu Abbas bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa sebulan. Beliau bertanya, apakah pendapatmu jika ibumu mempunyai utang kepada orang lain? Apakah engkau akan membayarnya? Ia menjawab, ya. Beliau bersabda, utang kepada Allah adalah lebih berhak untuk dibayar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darimi. Perawatan jenazah yang pertama itu ada memandikan mayat, itu memandikan jenazah. Sifat-sifat yang mesti ada pada seseorang yang hendak menguruskan jenazah, yang pertama harus berani, sabar, amanah, dan punya kemahiran dalam ilmu yang cukup. Perawatan jenazah yang kedua yaitu tata cara perawatan jenazah. Yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga menyolatkan jenazah, yang keempat bertakziah, yang kelima ziarah kubur. Selanjutnya yaitu yang berhak untuk memandikan mayat adalah suami atau istri, muhrim si mayat, keluarga, dan orang yang diamanahkan atau bertugas sebagai tukang memandikan mayat. Dari hadis riwayat Ahmad. Hadis tentang orang yang berhak memandikan mayat dan keutamaan tukang mandi mayat dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukanya atau diceritakan kepada orang lain tentang apa-apa yang dilihatnya pada mayat itu, maka bersihlah ia dari segala dosa sebagaimana keadaannya ketika dilahirkan oleh ibunya. Kemudian beliau bersabda, yang memimpin atau memandikan mayat hendaknya keluarga yang terdekat kepada mayat. Apabila ia atau keluarga itu tidak pandai, maka siapa saja orang yang dipandang berhak karena wara'nya atau karena amanah atasnya atau tugasnya. Hadis riwayat Ahmad, hadis hasan. Dari Abu Rafi Aslam atau pelayan Rasulullah SAW, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa memandikan mayat kemudian ia menyembunyikan rahasianya, maka Allah memberi ampunan baginya, yaitu 40 kali. Hadis riwayat Baihaqi, hadis hasan, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Menurutnya hadis sahih sebagaimana persyaratan Muslim. Yang selanjutnya yaitu tempat memandikan mayat. Ada bilik atau ruangan yang tertutup, tidak dibenarkan orang lain masukinya, melainkan orang yang memandikan serta penolongnya, walinya atau warisnya yang berhampir atau berdekatan, di atas tempat yang tinggi atau tidak terkena air yang kotor dan najis. Peralatan mandi dan kafan yang pertama itu ada kain putih, kapas, papan alas mandi, sabun, akar sintuk, serbuk cendana, minyak atar, air mawar, tikar, gunting, kapur baru, sarung tangan, tuala atau handuk mandi, juk air, kain batik lepas atau sarung atau sebarang kain basahan, sikat, pantalnya 2 biji, baldi atau ember, dan gayung atau cebok. Opsional ya jika inginkan kesempurnaan dengan berbanyak harum-haruman. Yang selanjutnya itu cara mandikan mayatnya. Yang pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Yang kedua, tutup seluruh anggota tubuh mayat kecuali muka. Yang ketiga, semua bilal atau tukang mandi mayat hendaklah memakai sarung tangan. Yang keempat, sediakan air sabun. Yang kelima, sediakan air kapur barus bersama akar sintuk. Yang keenam, istinjakan mayat terlebih dahulu. Yang ketujuh, angkat sedikit bagian kepalanya sehingga paras dadanya. Yang kedelapan, mengeluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan atau memijit-mijit perutnya secara perlahan-lahan dan berhati-hati. Basuh dengan menggunakan sarung tangan agar tidak tersentuh auratnya dan kotorannya. Siram dan basuh dengan air sabun saja dahulu. Kemudian gosokkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kakinya dan rambutnya. Yang ke-10 yaitu selepas itu siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun juga. Yang ke-11 kemudian bilas dengan air yang bersih seluruh anggota mayat sambil berniat untuk memandikan mayat, karena Allah Ta'ala niat sudah cukup diucapkan dalam hati atau diucapkan dengan bahasa ibu, tidak harus dengan bahasa Arab. Yang ke-12 yaitu terlentangkan mayat, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki 3 kali dengan air bersih. Yang ke-13 siram sebelah kanan 3 kali. Yang ke-14 siram sebelah kiri 3 kali, semuanya 9 kali. Yang ke-15 mengiringkan mayat ke kiri, basuh bagian lambung kanan. Yang ke-16 mengiringkan mayat ke kanan, basuh bagian lambungnya, sebelah kirinya pula. Yang ke-17 terlentangkan semula mayat, ulangi menyiram seperti nomor 13 hingga 17 tadi. Yang ke-18 siram dengan air kapur barus. Ke-19 wudukan mayat dengan niat untuk mewudukan mayat itu karena Allah Ta'ala, siram dengan air 9 kali. Setelah selesai dimandikan dan diwudukannya dengan baik dan sempurna, hendaklah dilapkan menggunakan tuala atau handuk pada seluruh badan mayat. Yang ke-21 cawatkan bagian kemaluan mayat dengan cawat atau celana yang disediakan. Yang ke-22 usung ke tempat mengkafan dengan menutup seluruh anggota auratnya. Yang ke-23 segala apa-apa yang tercabut dari anggota mayat hendaklah dimasukkan ke dalam kapan bersama, contoh rambut, kuku, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu mengkafani mayat. Sekurang-kurang kafan itu ialah dengan selapis kain yang menutup seluruh badannya, tidak dilantungkan wajib kain kaci, melainkan dapat pula selimut atau baju atau jubah. Tetapi dalam masyarakat kita, kafannya afdol atau terbaik adalah lelaki sebanyak 3 lapis kain putih, boleh ditambah dengan sehelai baju dan sorban. Wanita sebanyak 5 lapis, yaitu 2 lapis kain kafan, 1 lapis kain nipis atau antara pusar dan lutut, 1 lapis baju, 1 lapis telekung atau kerudung. Hadis tentang jumlah kafan untuk lelaki dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW dibungkus kain kafan dengan 3 pakaian yang berasal dari Yaman, putih dan halus, yang terbuat dari katun, tidak ada gamis dan sorban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, orang ragu-ragu untuk memakaikan sepasang pakaian yang dibeli untuk kain kafan beliau, kemudian ditinggalkan saja dan beliau hanya dikafani dengan 3 lapis kain putih dari katun. Sedangkan sepasang pakaian itu tadi diambil Abdullah bin Abu Bakar, katanya akan disimpan untuk kafannya sendiri. Abdullah berkata, kalau Allah ridho untuk menjadi kafan nabinya, tentu sudah dikafankan kepada beliau. Akhirnya sepasang baju ini dijual oleh Abdullah dan uangnya kemudian disedekahkannya. Hadis riwayat Muslim.
Yang kedua yaitu hadis tentang jumlah kafan untuk wanita. Dari Laila binti Qunif, ia berkata, saya salah seorang yang ikut memandikan Ummi Kalsum binti Rasulullah SAW ketika ia wafat. Yang pertama kali diberikan Allah Rasulullah SAW kepada kami adalah kain basahan, kemudian baju, tutup kepala, kemudian kerudung, dan sesudah itu dimasukkan ke dalam kain lain yang menutupi seluruh badannya. Laila berkata, sedangkan Nabi SAW berdiri di tengah pintu membawa semua 5 kain kafannya dan memberikannya kepada kami dengan sehelai demi sehelai. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, hadis hasan. Boleh kain kafan selain kain kaci? Dari Sahal bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW dengan membawa burdah yang disolami niranya. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian apakah burdah itu? Mereka menjawab, selimut. Beliau bersabda, benar. Wanita itu berkata, aku menyulamnya dengan tanganku sendiri dan aku datang untuk memakainya kepada Tuhan. Maka Nabi SAW mengambilnya karena memerlukannya. Kemudian beliau keluar menemui kami dengan memakai selimut itu. Maka seseorang memujinya dan berkata, berikanlah kepadaku, sungguh indah. Orang-orang berkata, sikapmu itu tidak baik. Nabi memakainya dan membutuhkannya. Kemudian engkau mintanya, padahal engkau tahu bahwa beliau tidak menolak permintaan. Orang itu berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tidak bermaksud meminta untuk dipakai, melainkan untuk dijadikan kafanku. Sahai berkata, maka selimut itu menjadi kafannya. Hadis riwayat Bukhari. Kafan yang putih dan baik. Rasulullah SAW bersabda, pakaikanlah olehmu kain putih atau sebagai pakaian, karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baiknya kainmu, dan kafanilah mayatmu dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu menghafani saudaranya, maka hendaklah kafannya dibalikkan. Hadis riwayat Muslim. Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan atau dengan membeli kain yang mahal untuk kain kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis hasan. Tempat untuk mengkafani rata, yang bersih, suci, dan kering. Selanjutnya itu ada peralatan untuk mengkafani mayat, yaitu ada tikar, kain kafan, tali atau dari kain yang tidak berjahit, kapas, serbuk kayu cendana, serbuk kapur barus, minyak atar atau wangi. Opsional jika ada, ia boleh digunakan sebagai pengharum. Selanjutnya yaitu sholat jenazah. Rukun sholat jenazah yang pertama niat, 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah selepas takbir pertama, membaca sholawat ke atas Nabi selepas takbir yang kedua, membaca doa selepas takbir yang ketiga, mengucap salam selepas takbir yang keempat. Yang selanjutnya yaitu bertaksiah. Dalam kehidupan umat muslim, harus saling bantu dan menguatkan saudara sesama yang sedang mengalami musibah. Salah satunya adalah dengan bertaksiah atau melayat yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarganya. Taksiah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguatkan saudara, keluarga, sahabat atau teman yang ditinggalkan almarhum atau almarhumah, juga mendoakan jenazah, kerabat atau keluarga yang meninggalkan saudara kita tersebut. Pengertian takziah. Arti takziah berdasarkan Kamus Besar Indonesia adalah kunjungan atau ucapan untuk menyatakan turut berduka cita atau bela sungkawa. Yang kedua yaitu hal menghibur hati orang yang mendapat musibah. Dan takziah ini dilakukan untuk menunjukkan kepedulian sosial, meringankan kesusahan serta memberikan dorongan kekuatan mental dan menghibur keluarga yang ditinggalkan agar bersabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takziah juga membantu meringankan beban keluarga yang ditinggal, seperti membantu membuatkan makanan dan membantu mempersiapkan kebutuhan selama pengurusan jenazah. Selain bermanfaat bagi keluarga jenazah, orang yang bertakziah juga akan mendapat pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak seorang mukmin pun datang bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, kecuali akan diberi pakaian kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum pelaksanaan takziah adalah sunnah, namun para ulama berpendapat mengenai batas untuk disunahkannya takziah. Menurut pendapat fuqaha dari mazhabnya 4, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, dan Wahdah Az-Zuhaili atau ahli fikih dan usul fikih,
Takziah sunnah dilakukan dengan tenggang waktu 3 hari 3 malam. Sudah waktu itu hukumnya makruh, kecuali bagi orang yang sedang tidak berada di tempat, agar tidak membangkitkan kembali kesedihan orang yang terkena musibah. Yang selanjutnya yaitu ada adab bertakziah. Berikut ini adalah adab atau etika yang sebaiknya diperhatikan oleh setiap umat muslim, yaitu yang pertama, mengenakan pakaian yang sopan dan sederhana, diutamakan berwarna gelap dan tidak mencolok. Selanjutnya, menyampaikan ucapan belasungkawa dan doa untuk kebaikan serta ampunan bagi orang yang meninggal dan keluarganya, menghindari pembicaraan yang membuat keluarga jenazah bersedih, tidak bersenda gurau atau tertawa terbahak-bahak saat bertakziah, ikut menyolati jenazah dan mengantarnya ke kubur, membawakan makanan untuk keluarga yang ditinggal, tidak membicarakan keburukan atau membuka aib orang yang meninggal atau keluarganya. Yang selanjutnya yaitu hukum ziarah kubur. Menurut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, melakukan ziarah kubur hukumnya adalah sunnah. Karena ketika melakukan ziarah kubur, maka secara tidak langsung akan mengingatkan kita kepada kematian yang bisa datang kapanpun dan dimanapun. Waktu ziarah kubur pada dasarnya tidak ada ketentuan yang menyebutnya secara spesifik hari dan waktu yang tepat untuk melakukan ziarah kubur. Namun menurut beberapa ulama, waktu yang tepat untuk melakukan ziarah kubur adalah pada hari Kamis setelah Asar dan pada hari Jumat. Perlu diketahui, menurut agama Islam, hari Jumat merupakan yang paling baik di antara hari-hari lain. Salah satu hadis menyebutkan barang siapa yang melakukan ziarah ke makam orang tuanya pada setiap hari Jumat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya dan akan dicatat sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Selanjutnya itu ada tata cara ziarah kubur. Yang pertama, diutamakan berwudu, mengucap salam kepada ahli kubur, memanjatkan doa kepada almarhum, membaca ayat-ayat pendek Al-Quran, jangan menginjak bagian atas kuburan, jangan bertindak berlebihan. Yang selanjutnya yaitu hukum ziarah kubur. Menurut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, melakukan ziarah kubur hukumnya adalah sunnah. Karena ketika melakukan ziarah kubur, maka secara tidak langsung akan mengingatkan kita kepada kematian yang bisa datang kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya itu ada tata cara ziarah kubur. Yang pertama, diutamakan berwudu, mengucap salam kepada ahli kubur, memanjatkan doa kepada almarhum, membaca ayat-ayat pendek Al-Quran, jangan menginjak bagian atas kuburan, jangan bertindak berlebihan. Selanjutnya itu ada tata cara ziarah kubur. Yang pertama, diutamakan berwudu, mengucap salam kepada ahli kubur, memanjatkan doa kepada almarhum, membaca ayat-ayat pendek Al-Quran, jangan menginjak bagian atas kuburan, jangan bertindak berlebihan. Rukun sholat jenazah. Pertama, niat dengan ikhlas mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdiri jika mampu. Ketiga, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir pertama. Keempat, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua. Kelima, membaca doa jenazah setelah takbir ketiga. Keenam, membaca doa setelah takbir keempat untuk jenazah dan kita sendiri. Dan ketujuh, membaca salam. Perawatan jenazah. Ada 4 hal yang harus dilakukan untuk pengurusan jenazah oleh keluarganya terhadap kondisi jenazah, yaitu: pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak terlihat auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat terdekatnya, tidak melarang mencium si mayat. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.